Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Jawa Barat. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa kita dan saudara-saudara Pak Mulyadi, yang saya hormati Bapak Humas atau Dimas Pol Pak Solihin, juga yang saya hormati para muslim 1, 2, dan 3 perwakilan, juga yang saya hormati Ketua RT, RW, Limas, khususnya Desa Karangsetia. Di sini ada instruksi atau edaran. Kita malam minggu ini mengadakan jam malam, di mana jam malam tersebut kita mulai jam 21 atau jam 9 tadi. Ini sebetulnya kita akan keliling satu desa kita. Kenapa demikian instruksi tersebut? Kita mencegah anak-anak kita, baik SD, SMP, atau SMA. Di waktu jam 21 itu sudah tidak ada di jalan lagi. Artinya tidak boleh keluar sampai jam 4 pagi. Maka itu penting sekali buat kita. Mengingat anak-anak kita juga sering sampai jam 2, jam 3 masih keluyuran, baik SD, SMP maupun itu SMA. Nah, begitu ada instruksi seperti itu dari gubernur kita, termasuk tawuran pun sudah saya rasa berhenti di kita. Tidak ada lagi tawuran, baik itu geng motor. Ya. Maka untuk itu Bapak-bapak RT, Pak RW, termasuk kita yang dipilih Babinsa dengan Mas Pol, nanti tiap-tiap gang kita masuk, agar kita ada anak-anak kita suruh masuk, suruh pulang atau suruh istirahat tidur. Jangan sampai begadang sampai malam. Semoga kita ini berjalan lancar, bukan saja di malam minggu saja, tapi kesempatan kita hayu kalau bisa setiap malam. Tapi tanpa kumpul begini seperti ini pun nggak apa-apa. Nanti masing-masing Pak RT didampingi Pak Limas, masing-masing lokasi silakan untuk meluyur atau jalan ke tiap-tiap gang. Ya, jangan sampai waktu jam malam minggu saja, jangan. Karena itu situ memang jangan sampai jam 21 ke atas masih ada anak kita yang masih anak pelajar. Ya. Nah, untuk itu saya harap semua Pak RT, Pak RW, Pak Dusun, ya, juga perangkat desa sekaligus, ayo kita kegiatan ini kita lanjutkan agar anak-anak kita betul-betul jangan sampai masih SMP saja sudah kelakuannya udah nggak benar, mau campur minuman, obat-obatan. Nah, ini kita harus jaga anak-anak kita. Dan sekaligus kalau memang itu masih anak-anak kita kumpul ketahuan apa ingin dibawa ke barak militer, itu aja nggak masalah, nanti tegur benar, ya nggak apa-apa itu harus itu, ya. Karena mengingat anak-anak kita benar-benar waduh zaman sekarang itu repot. Untung Pak Gubernurnya sigap terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu barangkali yang saya sampaikan. Nanti ada sambutan lain dari Babinsa maupun dari Pembina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karangsetia, Bapak Kepala Desa Ahmad, yang saya hormati Bapak Dimas Pol, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, dan Limas, perangkat desa yang hadir pada malam hari ini. Yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi itu adalah benar adanya terkait dengan edaran yang diberikan oleh gubernur kita, ya, terutama Gubernur Jawa Barat, yang menginstruksikan agar setiap jajaran desa paling bawah, ya, intinya
untuk melaksanakan pemberlakuan jam malam terhadap anak-anak didik, ya, anak-anak didik berarti hitungannya SD, SMP dan SMA, ya, karena itu yang masih dalam pemantauan orang tua yang biasanya seperti itu ya. Karena ini memang instruksi dari pimpinan dan hal ini mengarah ke hal yang positif, ya, yang dapat membentuk karakter anak-anak kita mengarah ke lebih baik. Harapan kita supaya kita dukung, ya. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, bukan hanya malam minggu ini saja, tetapi ini berkesinambungan ke depannya, ya, sepanjang tahun, karena sepanjang kebijakan ini masih dipegang oleh Gubernur Jawa Barat, berarti sampai akhir kepemimpinan beliau ya pasti akan berlanjut terus. Jadi hal-hal ini saya harap sama-sama kita perangkat desa semua, ya, mendukung dengan program ini, ya, supaya kita mendapatkan anak-anak kita ke depannya lebih anak-anak yang berpotensi, ya, bukan anak-anak yang bergajulan, bukan anak-anak yang tidak dapat kita harapkan ke depan, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta mitra kerja saya, Bapak Mulyadi, Kodinsa Desa Karangsetia, serta rekan-rekan RT, RW, Linmas, dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Usun, ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, namun tidak mengurangi atau Bapak saya kepada kalian semua. Baik, pada malam hari ini sebetulnya bukan yang pertama kali yang kita lakukan dalam rangka Harkam Hikmas pemeliharaan ketertiban masyarakat. Namun demikian, bertepatan malam ini yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, kita mendukung, ya, mendukung program pemerintahan Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, di mana itu adalah berlakunya jam malam untuk anak-anak kita yang memang notabene masih umurnya usia sekolah. Ya, ini perlu kita lakukan karena apa? Kita banyak lihat di media sosial maupun di berita pemberitaan yang lain, tidak sedikit, ya, bahwa adanya korban, bahwa adanya pelaku itu dilakukan usia masih pelajar. Ya, ini kita selaku pemerintahan Desa Karangsetia, di luar daripada apa yang kita lakukan ini, mungkin pelayanan, tapi malam ini kita lakukan langsung terjun, kita masuk nanti ke gang-gang, ya, bahwa apa yang kita lakukan yakin ini adalah semata-mata ibadah. Saya berbicara langsung teknis saja ya, nggak perlu panjang lebar. Kita ini ada 3 wilayah, 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Mungkin yang kita lakukan pada malam hari ini, kita backup sini, kita bagi untuk dusun 1, dusun 2, kita bisa cover. Jadi nanti teknisnya, setelah kita lakukan apel ini, nanti kita ambil gambar lagi, kita foto, ya, untuk pergerakan. Kita mulai masukkan dari dusun 1 ke dusun 2, Pak. Gimana Pak, kalau seandainya kita ada nih yang kumpul-kumpul, apa yang harus kita lakukan? Lakukan sebelum dibubarkan, digeledah dulu Pak. Penggeledahan, ya. Kalau memang ternyata itu RT-nya kena, oh ini warga saya, ya. Nah, Bapak catat itu anak namanya siapa, orang tuanya siapa, besok datengin, kasih himbauan, Pak. Semalam kita patroli dengan Babinsa, Mas Bol, dan di atas perintah Pak Lurah. Ini anak Bapak semalam tertangkap sama kita. Tengah malam gini kan gitu kan, sudah ada edaran seperti ini. Ini mau kita kirim ke barat militer apa enggak? Kalau enggak, kalau Pak besok anaknya jangan nongkrong di luar. Kalau nongkrong depan rumah boleh Pak? Boleh, nongkrong depan rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
SD sampai SMA. Ya, pemberlakuan jam malam itu dari jam 9 malam 21.00 sampai dengan jam 4 subuh. Ya. Jam 4 subuh itu berarti aktivitas kalian udah mulai untuk persiapan sekolah, gitu ya. Nah, kalau di luar itu ya tidak ada kumpul-kumpul begini. Ya, kalau ketahuan kumpul-kumpul begini nanti kalian bukan kabur ya. Jadi enggak, oh ini kan malam minggu Pak, nggak ada malam-malam mingguan, intinya setiap malam ya. Mau hari libur, mau hari kerja, katanya mau hari sekolah, RT jam 9 kalian sudah pulang ke rumah. Ya, bisa harus jadi atas kalian mulai pulang sekolah, boleh kalian main, sampai batasnya jam 8 kurang seperempat kalian jam 9 kurang seperempat kalian sudah pulang rumah. Ya. Ya, kalian biar tahu dengan saya ngomong. Ya. Saya kemarin ini ya itu menegakkan instruksi dari gubernur Deddy Mulyadi. Ya, intinya kalian sekarang sudah ada pemberlakuan jam malam.